Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat komunitas madrasah? Ada pengawas, ada kepala madrasah, ada guru, dan ada para peserta didik tercinta. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini kami akan berbagi informasi tentang jadwal pelaksanaan dan persyaratan penerimaan peserta didik baru PPDB pada Rodotul Atfal dan Madrasah tahun pelajaran 2021-2022 berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7292 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan tahun pelajaran 2021-2022. Oke, sebelumnya kami ingin menyarankan bagi teman-teman yang belum mendownload Juknis ini, sebaiknya mendownload, karena teman-teman akan mendapatkan informasi yang lebih jelas sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru RA dan madrasah. Kita mulai dengan jadwal pelaksanaan PPDB madrasah. Yang pertama, MAN IC, MAN PK, MAKN. Jadwal pelaksanaan PPDB Januari sampai dengan Maret 2021. Yang kedua, MI, MTS, MA, baik negeri dan swasta yang berasrama. Jadwal pelaksanaan PPDB-nya Maret sampai dengan Mei 2021. Yang ketiga, MA reguler, negeri dan swasta. Jadwal pelaksanaan PPDB-nya Mei sampai dengan Juli 2021. Yang keempat, MA program keterampilan, baik negeri maupun swasta. Mei sampai dengan Juli 2021. Yang kelima, MTS negeri dan MTS swasta. Jadwal pelaksanaan PPDB-nya Mei sampai dengan Juli 2021. Yang keenam, MI baik negeri maupun swasta. Jadwal pelaksanaan PPDB-nya Mei sampai dengan Juli 2021. Yang ketujuh, RA, jadwal pelaksanaan PPDB-nya Mei sampai dengan Juli 2021. Secara umum dapat disimpulkan bahwa jadwal pelaksanaan PPDB RA madrasah dilaksanakan pada Mei sampai dengan Juli 2021. Kecuali MAN IC, MAN PK, MAKN, MI, MTS, MA, baik negeri maupun swasta yang berasrama. Oh iya, ada baiknya kita mempertimbangkan jika kita mengacu pada keputusan Dirjen Pendis nomor 7292 ini, dapat kita simpulkan bahwa para pendaftar tidak dapat kita nyatakan terlambat mendaftar atau pendaftaran kita nyatakan sudah tutup apabila pelaksanaan PPDB sudah ditutup sebelum jadwal yang ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pendis nomor 7292. Baik, berikutnya kita memasuki persyaratan. Yang pertama adalah calon peserta didik RA. Untuk kelompok A berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun.
Sedangkan untuk kelompok B berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya MI, calon peserta didik baru yang berusia 7 tahun wajib diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung yang ditetapkan. Dan calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung. Kemudian, calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 tahun yang memiliki kecerdasan istimewa, bakat istimewa, atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru sekolah atau madrasah. Selanjutnya, calon peserta didik yang dimaksud dalam poin-poin tadi di atas tidak diperkenankan diseleksi melalui tes akademik atau membaca, menulis, berhitung, calistung. Berikutnya, persyaratan madrasah sanawiyah bagi peserta didik baru kelas 7. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021. Selanjutnya, memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar MI atau SD atau paket A atau program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat ula atau bentuk lain yang sederajat. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTS yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan faktor usia. Nah, khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 yang berasal dari sekolah luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan kesetaraan ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, calon peserta didik baru Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan untuk kelas 10 berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021. Kemudian memiliki ijazah atau STTB SMP, MTS, program paket B, atau program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat wusto atau bentuk lain yang sederajat. Dan khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan kesetaraan ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Oke, mohon maaf kalau terbatas. Oleh karenanya, disarankan mendownload keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7292 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru RA, MI, MTS, MA, dan MAK agar teman-teman tahu lebih detail lagi tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kehilapan. Saya Fahrul Rozi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.